Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dosen yang telah menjadi pembimbing pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah rangkaian perangkat lunak, yaitu Bapak Firdaus. Selanjutnya izinkan saya, Dwinda Laila Gunsari, sebagai moderator untuk memimpin presentasi kali ini dengan tema DevOps. Selanjutnya untuk materi pada slide kedua hingga slide kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cikal Hairunisa. Kepada Cikal dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Dwinda. Saya Cikal Hairunisa ingin membahas sedikit mengenai DevOps. Apa itu DevOps dan juga seperti apa peran DevOps dalam proses development. DevOps adalah komunikasi dan culture praktik dan alat untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan agar delivery aplikasi atau sebuah software dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi. DevOps ini akan bekerja sama di seluruh tahapan software development untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas secara efektif dan juga efisien. Dan kemudian, peran DevOps dalam proses development ini ialah untuk membangun sebuah aplikasi atau website yang mana akan ada beberapa pihak yang berperan di dalam proses-proses tersebut. Yang pertama ialah terdapat customer atau business owner, dan kemudian ada developer, dan yang terakhir ada juga operation atau tim infra. Kemudian, apa sih Agile itu dalam software development DevOps ini? Agile di sini itu akan lebih fokus pada sisi customer dan juga development, sehingga Agile ini akan mengurus gap solution antara developer dan juga customer. Jadi bisa dibilang development di sini adalah satu kesatuan antara developer dengan operation, dan juga Agile ini akan lebih fokus melihat feedback dari customer yang akan dikirimkan secepatnya dan didelivery oleh tim development yang sesuai dengan permintaan customer. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat iteration Agile. Jadi, pada Agile ini akan dimulai dari adanya sebuah ide atau vision yang nantinya akan menjadi sebuah produk yang akan siap di-launch di market. Di sini ada beberapa tahap yang istilahnya itu ialah iterasi 1 atau iteration 1, iterasi 2, atau iteration 2, hingga seterusnya sampai ke iteration N. Yang mana di setiap iteration ini akan terdapat sebuah proses yang akan berulang-ulang. Oke. Kemudian pada slide keempat, terdapat alur dari step iteration dari slide ketiga yang tadi, yaitu dimulai dari plan, code, build, test, release, deploy, review, dan juga akan kembali ke awal lagi secara berulang mulai dari plan hingga seterusnya ke review lagi dan akan terjadi secara berulang-ulang. Dan hal ini akan ada di sisi development. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cikal atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, mulai dari slide ke-6. Pihak-pihak yang terlibat. Sementara untuk DevOps, hal yang menjadi fokus utama adalah gap antara developer dengan operation. Jadi dia sebagai gap solution antara developer dengan operation. Sehingga DevOps lah yang mengatur alur proses handover dari sebuah kode yang dibuat oleh developer sampai bisa dideploy oleh tim operation ke sebuah server. DevOps juga diharapkan bisa membuat sebuah proses integration sehingga DevOps bisa berjalan secara smooth dan otomatis. Selanjutnya untuk slide ke-7, jadi
Jika bisa digambarkan skop DevOps itu dari sisi teknis seperti continuous integration atau CI, setelah kode yang di-create oleh tim developer kemudian di-pull pada suatu lokasi penyimpanan atau biasa disebut repository atau repo pada masing-masing developer, bisa melakukan perubahan dengan style masing-masing developer. Kemudian setelah kode-kode yang telah dikolaborasikan tanpa ada crash di sistem, kemudian di code commit. Proses integration ini dimulai dari code commit, kemudian kode-kode tersebut akan di-package sedemikian rupa, sehingga proses selanjutnya nanti akan ada tes lagi sampai siap diberikan ke operation untuk di-run-kan. Dengan ini, si DevOps bisa memastikan proses mulai dari plain, code, terus build, baru kemudian tes agar bisa berjalan secara kontinu. Proses berikutnya adalah continuous delivery atau continuous development. Pada proses development ini, di mana operation menyiapkan server untuk mengatur kapasitas, kemudian lalu direplikasi, lalu di route balancing traffic untuk server networking sampai aplikasi ini atau website ini bisa diakses oleh market. Perbedaan dasar dari continuous delivery atau continuous development adalah terdapat pada proses approval test di continuous delivery yang dilakukan secara manual, sementara di continuous development dilakukan secara otomatis. Jadi infrastruktur dari plain, kode, build, dan tes yang dilakukan oleh tim developer, setelah itu lanjut di-deliver ke tim operation, kemudian akan di-deploying, di-operate, setelah itu di-monitoring, dan ini akan kembali ke plain jika ada pengembangan atau ada perbaikan sistem. Selanjutnya untuk slide ke-6 yaitu slide ke-8 maksud saya, infrastruktur berupa kode atau EIC. Selanjutnya ada yang namanya infrastruktur as code atau EIC. Dengan infrastruktur as code ini kita bisa membangun server dengan lebih cepat, efisien, dan konsisten. Jadi jika kita hanya membangun 1 atau paling banyak 5 server, mungkin masih bisa dilakukan secara manual. Tetapi jika kita membutuhkan lebih banyak server lagi, kita membutuhkan infrastruktur as code. Nah, biasanya dengan infrastruktur as code ini, hasilnya bisa lebih konsisten dan efisien dari segi waktu. Misalkan sleep-nya kita running, dan sambil code tersebut, create server-server yang sudah kita setting sebelumnya, kita bisa sambil melakukan pekerjaan produktif lainnya. Adapun infrastruktur as code yang cukup populer pada saat ini adalah Terraform dan platform Machine dari AWS. Selanjutnya untuk slide ke-9, penggambaran proses IC. Proses continuous integration dan continuous delivery juga automation ini juga digambarkan seperti ini. Jadi pada proses CI, di sini misalkan ada beberapa tools yang digunakan, ada GitHub, Git. GitHub ini digunakan untuk pressing code atau Git tools dan pressing dari beberapa developer yang akan memberikan kodenya masing-masing dari developer. Terus di sini kode-kodenya tersebut nantinya akan disimpan di repo GitHub, terus akan di-compile dan dicek jika tidak ada crash, maka antara master dan crash itu bisa dikombinasikan, setelah itu kodenya bisa di-commit. Selanjutnya juga terdapat Maven dan JUnit. Maven digunakan untuk build Java application, lalu JUnit digunakan untuk testing Java application. Jadi kalau misalkan platform yang lain mungkin bisa menggunakan platform dengan tools yang berbeda. Kemudian juga ada Jenkins. Jenkins ini bisa dibilang CI dengan tools yang paling populer saat ini. Saingannya ada Travis CI dan Circle CI. Selanjutnya, untuk slide ke-10, proses continuous delivery. Di sini ada Docker, Kubernetes, dan Ansible, dan Prometheus. Docker di sini digunakan untuk membuat image dari platform aplikasi yang kita buat, kemudian di-pull di suatu media penyimpanan yang juga disebut
repo, si Docker sendiri mempunyai nama Docker Hub. Misalkan kita mempunyai Snap di Docker Hub, maka kita bisa create repository di situ. Selanjutnya, jika platform lain seperti AWS, mereka juga mempunyai ICR. Selanjutnya adalah Kubernetes. Kubernetes adalah sebuah container orchestration. Dengan Kubernetes kita bisa mengatur constraint dari image yang berbeda-beda, platform. Kubernetes bekerja dengan baik di semua cloud provider besar seperti AWS, GCP, dan Microsoft Azure. Konsep Kubernetes ini memudahkan tim operation dalam melakukan tugas-tugas yang tadi sudah disenggol sebelumnya, yaitu mengatur kapasitas dari server, terus replikasi, melakukan travel balancing, traffic, dan server networking. Berikutnya adalah Ansible. Ansible ini merupakan provisioning system. Tentunya kita bisa meremote execution code DevOps tools seperti Docker dan Kubernetes. Atau misalkan kita juga bisa meng-create instan maksud saya pada AWS Amazon. Tools yang fungsinya serupa dengan Ansible ini adalah Puppet dan Safe yang juga cukup populer. Selanjutnya adalah selanjutnya infrastruktur as code. Di sini ada Terraform, dan Terraform ini kita bisa melakukan automation tools atau istilah di code infrastruktur as code seperti pada platform mesin AWS Amazon. Baiklah, kita sudah membahas mengenai apa itu DevOps dan cara kerjanya serta hubungannya dengan Agile. Jadi jika bisa dibilang Agile dan DevOps itu bisa saling melengkapi karena hanya berbeda dari fokus utamanya. Jadi Agile yang fokus utamanya adalah get solution antara developer dan customer, sementara DevOps fokus utamanya yaitu get solution antara developer dan operation. Jadi keduanya punya irisan yang sama pada proses application development. Untuk slide selanjutnya, slide terakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa DevOps adalah sebuah kultur yang terdiri atas kolaborasi antara developer dan operation, sehingga proses kerja antara developer dan operation itu bisa berjalan lancar tanpa adanya delay dan campur tangan manusia di dalam proses dari CI sampai CD. Oke, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami harap para audiens dapat memahami mengenai DevOps dan dapat mengambil ilmu yang telah kami berikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Bagi kalian semua, dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.